Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Ketidakpastian dan keserakahan di jalanan, kami tandarkan cita-cita. Sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Ya, bongkar. Ya, bongkar. Baik, kembali pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih berbincang dengan narasumber kita tentunya dengan tema peran serta masyarakat dalam pemberantasan tipikor. Dengan narasumber kita ada Bapak Free Wisdom S. Sumbayak SHMH selaku Kasih Intelijen Kajari Bengkulu, dan ini merupakan salah satu program kerjasama antara Kejaksaan Negeri Bengkulu dan juga TVRI Bengkulu, yaitu Jaksa Menyapa. Nah, kita kembali dengan Pak Free Wisdom ya, dengan obrolan kita tadi bahwa katanya peran serta masyarakat ini sangat penting tentunya Pak, untuk dalam artian melakukan pengaduan dan sebagainya. Nah, sekarang saatnya mungkin pertanyaannya mengenai ada tempat pengaduannya tersebut di mana nih? Apakah ada aplikasi tertentu atau langsung bisa datang ke kantor kejaksaan atau seperti apa nih Pak? Jadi begini Mas, semua sarana kita sediakan untuk mempermudah masyarakat. Baik. Poinnya seperti itu. Sarana ini diciptakan adalah bentuk dari pelaksanaan dari peraturan pemerintah tadi. Iya. Nah, secara umum pemerintah itu membuat website dan ada juga aplikasinya namanya Span Lapor. Span Lapor. Sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Oke, dan ini 24 jam? Iya, dia aplikasi dan website, tapi dia bukan hanya terkait dengan kejaksaan. Dia pelayanan publik secara nasional. Oke. Jika kita buka misalnya www.lapor.go.id itu langsung terbuka. Atau kita buka saja Span Lapor itu langsung muncul. Ada menunya. Jadi masyarakat jika ingin melaporkan atau mengadukan bukan hanya tindak pidana korupsi ya, semua tentang tindak pelayanan publik, tentang apapun nanti ada menunya. Nanti sistem itu yang melihat ini misalnya ke Kementerian Pendidikan. Oke. Nah, ini misalnya ke Kejaksaan. Nanti langsung misalnya terkait Bengkulu nanti bisa langsung diarahkan misalnya ke kantor Gubernur Bengkulu. Itu semua. Oke, baik. Ada sistem itu. Nah, jadi bukan kalau termasuk tidak pidana korupsi yang dilaporkan, pelayanan publik, tindak pidana korupsi, apapun yang menyangkut dengan pelayanan masyarakat ingin menyampaikan sesuatu keluhan bisa di situ. Oke, baik Pak. www.lapor.go.id. Baik, kita angkat telepon dulu. Ada telepon masuk tentunya. Baik, halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore dengan
Indra di Betungan. Indra di Betungan. Boleh silakan Pak Indra, tema kita mengenai peran serta. Selamat sore Pak Kasih Indra. Ya, sore Mas Indra. Ada yang mau Di ditanyakan? kesempatan yang berbahagia ini saya tertarik ini dengan temanya. Saya sebagai masyarakat Pak ingin bertanya Pak, bagaimana saya sebagai masyarakat mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana korupsi itu selain melapor ke website, apa kita sebagai masyarakat bisa datang sendiri ke Kejari Bengkulu, kemudian apa kita perlu persiapan Pak? Kita memantau lapor kita jalan atau enggak seperti apa? Itu aja Pak Kasnita. Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak, langsung dijawab tentunya. Selain dari kita bisa melapor ke website yang telah tadi Bapak sebutkan, tentunya apakah kita boleh langsung datang ke Kejari Bengkulu tentunya, dan apa saja nih yang perlu kita persiapkan tentunya? Terima kasih Mas Indra tadi ya. Untuk masyarakat yang ingin melaporkan, tentu kami juga berharap sekali lagi kita jangan zolim terhadap orang. Tapi jika memang merasa tidak harus, bisa memastikan. Memastikan itu nanti tugas kita penyidik dan hakim. Nah, tapi jika menduga atau ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi, itu selain daripada website tadi, bisa datang ke kantor Kejari Bengkulu, jam kerja. Yang penting membawa KTP, identitas ya, identitas. Kemudian dibawa sedikit dokumen atau data apapun terkait dengan yang ingin dilaporkan. Sedikit saja Pak ya. Jika bisa banyak lebih bagus. Tapi artinya begini, jangan nanti menyampaikan, misalnya begini Mas, disampaikan ada terkait dengan pembangunan A. Nah, akan tetapi dokumen apapun yang mendukung penyampaian itu tidak ada. Baik. Nah, kalau secara substantif pelaporan, kalau sesuai dengan ketentuan, sebenarnya ini tidak dapat kita tindak lanjuti. Tapi apakah penegak hukum ini hanya melihat dari sisi administratifnya? Tentu tidak. Nah, jikapun tidak langsung kita tindak lanjuti, ini akan menjadi informasi awal juga kepada kita. Kita akan melakukan upaya-upaya juga penelusuran. Apakah benar ada hal-hal seperti yang disampaikan. Nah, selain daripada datang ke kantor, menyampaikan, nanti jika sudah memenuhi syarat baik administratif ataupun substantif, kita akan memberitahukan perkembangannya. Nah, tentu proses ini di kejaksaan akan berproses, kita telah dan lain sebagainya, dan kita akan memberitahukan perkembangan penyidikan itu. Selain itu, Kejari Bengkulu juga untuk mempermudah masyarakat, kita ini sekarang sudah membuka diri juga. Kita sudah sediakan itu WA Bisnis. WA Bisnis. WA Bisnis itu, jadi selain daripada website, bisa datang ke kantor, ada medsos kita, IG, Facebook, website, semua bisa dilaporkan ke situ. Selain itu kita ada WA Bisnis, itu di nomor 0821 84 94 2109. Di situ masyarakat bisa melaporkan, kita akan menanggapi, kita sudah punya template-nya. Nanti jika laporan itu kita rasa belum memenuhi syarat, akan kita sampaikan. Nanti kita sampaikan apa yang kurang, mau dilengkapi, nanti bisa dilengkapi melalui WA juga, bisa datang. Kemudian nanti perkembangannya akan kita beritahukan. Termasuk hasil daripada misalnya ini sudah kita lakukan penyidikan, kita akan memberitahukan juga kepada pelapor terkait dengan perkembangannya. Karena selama ini terkadang tidak diberitahukan, ini menimbulkan kecurigaan juga, Mas. Nah, ini pelaporan saya sudah sampai mana? Apakah tindak lanjut atau tidak seperti itu? Dikira misalnya dianggap penegak hukum bermain, padahal tidak. Hanya karena mungkin tidak tersampaikan sarana untuk kepada pelapor. Nah, jadi kita di Kejaksaan Negeri Bengkulu sebagai bentuk dari keterbukaan informasi publik juga, setiap pelapor itu akan kita beritahukan perkembangannya dan hasilnya. Jika memang
tidak bisa ditindaklanjuti kita sampaikan. Oke. Jika memang sudah kita tindak lanjuti akan tapi tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan kita sampaikan. Jika kita tingkatkan ke penyidikan kita sampaikan, ataupun jika kita serahkan ke instansi lain. Karena begini, terkadang dianggap laporan ini harus muaranya dilanjutkan ke persidangan atau dihentikan. Iya. Padahal tidak harus seperti itu. Terkadang laporan itu ada sarana kita serahkan terlebih dahulu ke inspektorat Oke. untuk dibina secara administratif. Baik, ada tahapannya ya Pak ya. Ada yang kita lihat perbuatan melawan hukum itu bukan perbuatan hukum tidak pidana korupsi. Perbuatan itu misalnya secara administratif kita kembalikan kepada pejabat yang berwenang melakukan hukuman sanksi secara administratif. Oke, seperti baik. itu. Berarti ada transparansi dari pihak Ada kejaksaan transparansi, tentunya ya. untuk melaporkan ataupun juga pelaporan terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Ya. Baik, kita akan jeda iklan dulu Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.